Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya dikasih kesempatan untuk berbicara di podium ini. Sebenarnya bukan saya bicara di sini, tetapi ketua umum saya, Bu Siti Fatimah, kebetulan suaminya sedang sakit dan dia mendampingi untuk berobat ke Bangka. Ya, mungkin juga nanti ketua umum saya dia akan sistem meeting, ya. Jadi kita hanya memberikan menyalami kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di gedung. Saya rasa saja saya hanya menyampaikan untuk sambutan dari Ibu Ketum, dari Ibu Ketum Waktu Indonesia Bergerak. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita berjalan lancar mendengarkan ketua-ketua saran-saran dari Ibu Ketum Ibu Siti Fatimah. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah masih memberikan kita kesempatan. Tuhan yang Maha Esa, atas berkatnya bangsa dan negara ini merdeka. Jadi sebuah bangsa saja memohon kepada Allah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Apalagi kita yang hanya bagian dari kecil dari bangsa ini. Apalagi seorang pejabat, gubernur, bupati, bahkan presiden pun hanya bagian dari bangsa ini. Kalau bapak-bapak pemimpin kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia tidak mengikuti jejak kemerdekaan bangsa kita.
Maka dari itu kita mengajak para pemimpin kita untuk selalu bersandar kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di siang hari ini yang menggelora, alhamdulillah kita berkumpul di sini, kita menyebarkan undangan hanya melalui medsos, grup WhatsApp, agar yang hadir di sini bukan karena diundang datang, tapi karena kesadaran sendiri. Betul. Kalau kita kirim undangan berarti kita undang dia resmi, berarti dia datang. Oh, tidak enak nanti kita berundang. Tapi yang saya yang percaya, yang hadir di sini karena memang peduli dan cinta kepada bangsa kita. Dan insya Allah, gelora semangat ini harus kita kembangkan terus. Kalau kita tidak mengawali, atas siapa yang akan mengawali? Itu Pak. Kita harus bergerak saja, bergerak dan bergerak. Insya Allah, suatu nanti ada hasilnya. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Karena korupsi ini sangat berbahaya. Peradaban-peradaban di masa lalu Romawi, kemudian Abbasiyah, peradaban dari Tiongkok, itu juga beruntukkan apa? Karena korupsi. Korupsi ini melemahkan sebuah ketahanan negara, baik sisi militer, sisi ekonomi, sampai ketahanan di dapur juga itu dilemahkan. Ibu-ibu, bapak-bapak banyak bertengkar, tetangganya rusak karena apa? Karena ekonomi. Ekonomi sampai karena apa? Karena korupsi. Militer kita juga lemah ketika peralatan-peralatan ini kita itu banyak korupsi oleh orang lain. Seharusnya banyak di senjata bisa digunakan untuk kapal, pesawat dan sebagainya. Tapi karena banyak yang korup, akhirnya waktu yang tidak cukup memberi sebagai itu pertahanan negara kita. Akhirnya apa? Pertahanan kita menggunakan peralatan semesta yang rakyat harus bersama-sama bertahan. Karena itu perintah, maka hati kita harus perang sama korupsi dan mereka melemahkan pertahanan kita. Betul. Siapa? Nah, dari itu hari ini semua betul-betul itu yang sudah daftar berorasi dari sini tidak lebih ada sekitar 40 yang hadir. Silakan berorasi, sampaikan gagasan-gagasan kita, usahakan hanya fokus kepada korupsi. Gitu. Jadi korupsi kita jadikan musuh bersama, siap? Jangan lagi bahas ijazah, jangan lagi bahas apapun di sini, hanya fokus korupsi, betul? Nah, kenapa? Karena akar permasalahan bangsa ini itu adalah korupsi. Maka kita coba satukan frame. Karena di sini ada yang kelompok agak keras, ada yang kelompok agak terbuka, ada kelompok yang agak lebih terbuka lagi, ada lebih kiri lagi. Di sini kita bersatu, kita lihat. Di sini kelompok agak tengah-tengah. Kalau saya agak tengah-tengah. Ada yang kelompok kanan, ada yang kiri. Kita disatukan di sini kenapa? Karena musuh bersama itu kok korupsi. Maka dari itu harapan kita setelah ini kita akan ada kegiatan lomba orasi anti korupsi antara pelajar. Gitu. Coba akhir bulan kita coba dukung kita. Jangan saya sendiri, betul nggak? Jangan kita sendiri yang melaksanakan hari ini. Ayo bergabung. Habis lomba pelajar, kita buat lagi konsolidasi. Yang siap mendukung, ayo hubungi kita. Punya semangat, berikan semangat. Punya materi, berikan. Karena di sini tidak ada bukit, betul? Ini swadaya bersama-sama. Teman-teman, kalau mau nyumbang silakan, kita siapkan kotak amal nanti. Bahwa di sini swadaya, gitu. Tidak ada bohir. Jadi ini bukan tujuan kepentingan politik, ini murni kepentingan bangsa dan negara, betul? Nah, nanti 9 Desember akan ada hari anti korupsi dunia. Siap gerak nggak? Kalau siap gerak, ayo. Gitu. Yakin dan percaya. Gedung KPK kita dukung kalau siap. Gitu. Biar ada fungsinya gedung KPK. Maka saya harapkan semua yang hadir hari ini, ayo kita sebelum menyiapkan orasi teman-teman yang dulu silakan masuk. Yang dekat akan masuk, kita akan deklarasikan gabungan hijau perang melawan korupsi. Kenapa? Pak Prabowo sudah teriak perang. Ya kita sambut dong kata-kata perang itu. Betul? Jangan setengah-setengah. Jangan lagi tolak korupsi. Gerakan anti korupsi udah bukan gerakan anti, sekarang perang. Betul? Siap perang. Siap. Kita harus mempertaruhkan nyawa dari bangsa negara ini
masa depan anak cucu kita. Jangan takut. Oke? Sebelum kita mendengarkan orasi masing-masing video yang akan berorasi, kita akan deklarasi bersama-sama, betul nggak? Ini kita hanya modal posak, teman-teman sudah bisa hadir. Kedepannya kita akan undang resmi semua video-video yang ada di TV. Kalau ada 20.000 video, 20.000 kita undang, siap. Kalau ada yang siap memfasilitasi gedung kapasitas 1.000 sampai 500, hubungi kita. Gitu. Kalau ada, Bang, saya siap memfasilitasi, konsumsi siap. Ayo, ini tidak ada kok, betul mau dijadikan sendiri. Gitu. Kalau ada yang siap, kita undang 1.000. Kita undang itu anak-anak BEM, kita undang itu anak pelajar, biar mereka punya masa depan nanti korupsi kepada bangsa dan negara ini. Jadi kita punya kekuatan. Gitu. Ini teman-teman saya jauh dari Sumatera Utara. Saya telepon temannya, harus tembak, maju dan nyampe. Ini ketua umum Partai Sumatera Utara. Ada dua ketua umum saya dari Rio, dua orang nyampe pagi. Itu bersama Pak Bera juga ada dari Sumatera Utara. Ini baru tembak. Ada juga ketua Bambang Jakarta, bukan Manado, Sulawesi Utara mana? Adindago, juga ada dari Maluku. Teman-teman itu jauh-jauh datang ke sini, ada juga dari Jogja. Hanya modal 1 minggu kita ayo ada acara ini. Bagaimana kalau kita pesankan dengan matang, yakin dan percaya? Pabrik dari berbagai macam daerah siap berbondong-bondong ke Jakarta. Kalau perlu adik-adik kami BEM juga kita mobilisasi ke Jakarta untuk perang lawan korupsi itu. Kalau perlu juga pelajar kita ajak untuk sama-sama bergandingan tangan untuk perang korupsi. Jangan takut gerakan-gerakan mobilisasi yang kita lakukan. Bukan itu makar hanya untuk perang dengan para koruptor. Karena Pak Prabowo sudah mengatakan perang maka kita siap perang. Oke, itu dari saya. Habis ini kita deklarasi di depan, semua yang berdiri dan boleh masuk. Kita bacakan deklarasi. Silakan, kita pimpin bersama-sama. Ayo teman-teman ke depan. Siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Gabungan NGO Indonesia. Kami dari berbagai elemen anak bangsa yang cinta tanah air. Berdasarkan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan tekad bulat menyatakan deklarasi Gabungan NGO Indonesia perang lawan korupsi. Korupsi adalah pengkhianat terhadap rakyat. Penghancur moral bangsa. Dan ancaman bagi bangsa masa depan. Kami menyatakan 1. Berperang melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Menuntut penegakan hukum yang tegas, jujur, tanpa pandang bulu. 2. Membangun budaya bangsa yang bersih, bermoral, dan berintegritas di setiap lembaga dan sendi kehidupan bernegara. 3. Menegakkan kepemimpinan yang amanah, berpihak pada rakyat, sebagai teladan dalam membangun Indonesia yang berdaulat dan bermartabat. Hari ini kami mengibarkan bendera perang lawan korupsi. Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Bersatu, selamatkan negeri ini dari para koruptor. Kejar mereka, walaupun sampai Antartika. Kejar koruptor.
Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk bersama-sama berkumpul, dan tadi disampaikan oleh Ketum DPP kita Pak Pusat, ini bukan diundang tetapi adalah panggilan jiwa kita bersama-sama pada hari ini. Terlebih kita akan kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tadi kita diberi waktu 3 menit. Oke, 3 menit. Saya diberi dari Pak beliau jauh-jauh datang ke sini bukan hanya sekedar seremonial saja, bukan hanya sekedar ketum kita yang memanggil. Ini adalah panggilan jiwa kita dari Riau untuk Indonesia. Kita bangga ada inisiasi untuk pergerakan ini. Memang Indonesia ini korupsi sudah merajalela, moral bangsa sudah tergadai, dan sekarang saya sampaikan data terakhir di Indonesia ini itu Riau peringkat pertama korupsi. Sudah saya sampaikan di sini. Maka daripada itu, saya nanti bersama-sama kita di sini untuk melawan koruptor apalagi yang di Riau. Kita pasti semua kawan-kawan. Mungkin saya tidak perpanjang, hanya sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa Indonesia, hidup pemuda Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Kita harus berbahagia hari ini, saudara. Karena kita telah menjadikan tempat sebagai sejarah perjuangan untuk melawan korupsi yang diinisiasi oleh saudara kami, yaitu Presiden Zain Al-Absar sebagai tokoh nasional pemuda Indonesia pertama. Dan kita ucapkan terima kasih kepada para jenderal-jenderal di sini dan para ketua umum, ormas maupun OKAPI maupun LSM yang hadir di tempat ini untuk memperjuangkan gerakan untuk melawan korupsi di Republik Indonesia ini. Saudara-saudara, bahwa Indonesia hari ini adalah sebuah Indonesia yang besar, Indonesia yang mempunyai pengaruh besar di dunia internasional. Kita mempunyai negara ini, negara yang sangat besar, yang hari ini sedang diperbincangkan di KPKP, di warung-warung kopi, di Amerika, di Inggris, di Australia, di Eropa, di Belgia, di Brasil, tentang Indonesia. Maka Indonesia hari ini menjadi prima-dona internasional terutama untuk Indonesia. Maka dengan kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mendukung gerakan-gerakan kita ini, kita dukung juga Presiden untuk melawan korupsi. Kita minta Presiden untuk segera bertegas, dan kita dukung dari Jaksa Agung dan KPK dan Kapolri untuk menindak tegas kepada setiap pelaku korupsi di Indonesia ini. Benar ya, dukung? Oleh sebab itu saya bersama Ketua PPKI memberikan apresiasi kita kepada tempat ini, kepada audiens ini, kepada peserta ini, kepada gerbong kita inilah gerbong perjuangan rakyat Indonesia, gerbong yang akan mendukung perjuangan bangsa Indonesia 5 tahun sebelum akan datang, dan kita menjadi pemimpin besar di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Suatu tentunya kebahagiaan bagi kami, walau tadi sempat antara datang atau tidak datang ya. Jadi kalau sudah urusan sama abang kita, bang saya bisa atau tidak, insya Allah bisa jalan. Apalagi program yang disebut dengan Gerakan Semangat Literasi Nasional
yang dimana literasi ini kita semua sepakat bahwa kunci sebuah peradaban suatu bangsa adalah dengan literasi. Oleh karena itu, tentunya kecerdasan dalam berliterasi di sini kami untuk melawan korupsi bukan hanya sekadar teori atau sekadar orasi belaka, namun kami berusaha untuk bagaimana membangun kesadaran sejak dini apa itu korupsi dan sebab akibat korupsi serta dampak dari sebuah korupsi. Oleh karena itu, dengan kesempatan yang diberikan oleh abang kita ini, khususnya teman-teman Fabel, sebelumnya salam kenal, saya Alain Des Kehidupan, kebetulan saya seorang seniman penulis, dan tentunya mudah-mudahan ini bukan hanya menjadi sebuah seremoni saja ya Bang ya, tetapi ada sebuah tindakan-tindakan nyata. Dan memang dalam hal ini kami berkeliling di sekolah memberikan pencerahan-pencerahan. Setidaknya memang ini sudah menjadi kekhawatiran. Beberapa pernyataan-pernyataan pejabat kita bahwasanya OTT bukanlah suatu hal yang baik bagi mereka katanya ya, karena mereka tidak ingin ditangkap. Oleh karena itu bukan saja OTT, karena mereka juga berpikir bahwa korupsi sedikit-sedikit tidak apa-apa kata mereka. Nah inilah makanya mentalitas dari literasi mereka itu sudah hancur. Oleh karena itu kalau kita hanya berusaha untuk menghancurkan mereka, namun sistem mereka sudah menguasai bukan hanya dari lingkup dalam hal ini pemerintah pusat, tetapi mereka menguasai dari sisi keamanannya semuanya, sehingga mereka memang belum bisa kita sentuh walaupun kita demo dari hal-hal lain yang kita lakukan. Oleh karena itu tindakan nyata yang bisa kita lakukan adalah membangun awareness dari generasi-generasi yang saat ini belum tercemar oleh mereka. Oleh karena itu, mari tentunya dengan kegiatan ini bersama kami dalam gerakan semangat literasi nasional, kita yakini sekali lagi bahwasanya literasi adalah sebuah kunci kesuksesan peradaban suatu bangsa untuk menuju Indonesia emas yang gemilang. Dan kita lawan korupsi karena korupsi merupakan penyakit yang menghancurkan bangsa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh saudara kita, seperti peradaban yang sudah hancur. Terima kasih tentunya atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan dan kebahagiaan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hidup mahasiswa, hidup pemuda Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Pertama, saya menjelaskan di sini kehadiran saya sebagai Ketua Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa Sulawesi Utara, yang hadir juga di sini Ketua Umum saya, Sayyidudin Arsyad. Terima kasih untuk kesempatan. Kawan-kawan sekalian, kita ketahui bersama perjuangan para pendahulu kita ratusan tahun lamanya untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Dengan darah, dengan air mata, segalanya dikorbankan. Mereka fokus untuk membentuk bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Kita sekarang di tempat ini hanya menikmati kemerdekaan. Kita sekarang di tempat ini hanya menikmati para perjuangan para pendahulu kita. Zaman dahulu kala tidak ada namanya korupsi, tidak ada namanya kejahatan-kejahatan yang merugikan masyarakat Indonesia. Malahan para pendahulu kita berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu kawan-kawan, bisa saya katakan korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Korupsi adalah kejahatan ekstraordinari. Sepakat? Maka dari itu, peran kita pada saat ini hanya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, hanya untuk menghargai marwah perjuangan para pendahulu kita. Maka dari itu, saya Ketua Forum Alumni BEM Sulawesi Utara menyatakan perang melawan korupsi dan mengajak seluruh elemen organisasi kepemudaan, elemen
organisasi masyarakat, bahkan seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan korupsi, melakukan perang terhadap korupsi. Kita lawan bersama-sama korupsi, karena ini akan berdampak terhadap kesejahteraan kita. Bagaimana masyarakat Indonesia akan maju? Bagaimana cita-cita pendahulu kita terhadap masyarakat Indonesia adil dan makmur akan tercapai jika partai bahkan kita pun tidak menghargai perjuangan pendahulu kita. Kita melakukan korupsi dan tidak melawan korupsi. Untuk itu, saya juga mengapresiasi terhadap kegiatan ini, menyampaikan permohonan terima kasih sebesar-besarnya kepada para NGO ketua yang hadir di sini dan juga ketua umum saya, ketua umum Fabien, saya invitasi yang setelah melaksanakan kegiatan ini dan kita semua yang hadir di tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih yang saya hormati kepada Jenderal Ketua, termasuk Bapak Jenderal Sunarko. Dan sebelumnya kita sudah pernah di Sumatera Utara ya. Yang saya hormati seluruh sahabat-sahabat NGO yang hadir di tempat yang berbahagia ini, tanpa kita sampaikan rasa bersyukur kita dari Sumatera Utara, di mana pada hari yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul di tempat berbahagia ini untuk menyuarakan aspirasi kita, semangat kita untuk melawan perang terhadap korupsi. Lalu juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum saya, DPP Fabien, Zainul Nashad, yang kemarin sudah berkunjung ke Sumatera Utara. Kita beragenda silaturahmi yang bersama basis mahasiswa yang ada di Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nata, Ketua Umum Fabien Sumatera Utara. Saya berharap kepada sahabat-sahabat NGO yang hari ini hadir di tempat bahagia ini, ada PR yang hari ini belum selesai di Sumatera Utara, kawan-kawan dan seluruh sendiri. Karena hari ini saya dan sahabat-sahabat saya yang ada di Sumatera Utara masih banyak persoalan korupsi yang sampai hari ini belum tuntas. Mungkin para senior dan kawan-kawan NGO paham kasus korupsi yang ada di Sumatera Utara ini bagian dari salah satu skenario besar yang mungkin menjadi peran bahwa korupsi itu harus kita kejar sampai ke akar-akarnya. Saya berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Pak, ada persoalan kasus besar di Sumatera Utara yang hari ini kaitannya ada di tanah kelahiran saya, kampung saya, yaitu Maluku Utara, Ternate, Halmahera Timur. Saya berharap dari pertemuan kawan-kawan NGO yang hari ini kita bisa melakukan visi dan misi memberantas perang terhadap korupsi. Ayo kita tuntaskan ini sampai ke akar. Saya berharap perjuangan ini bukan sekedar omong-omong, bukan sekedar ucapan, tapi aksi nyata, gerakan nyata, bahwasanya para koruptor di negeri ini harus bisa kita masukkan mereka ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya cintai para sepuh, di sini ada kesepuhan kita Bang Buyung ya, dari UI Watch. Kemudian ada ayahanda kita Jenderal Tatang Jenudi dan Jenderal Sunarko, serta
apa tadi itu dari yang mewakili waktu Indonesia Bergerak, Bang Chandra Gotama, serta Ibu, Mama, adik-adik mahasiswa dan para pemuda yang sangat saya cintai. Wabil khusus kepada adinda kita Jainuddin Arsyad selaku inisiator sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Aliansi BEM se-Indonesia ya, Pak BEM. Saya menjadi itu dari Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi. Ini panjang ceritanya. Dulu kita 2022 sudah meminta makzulkan Jokowi. Kita pakai organ taktisnya adalah asli Aliansi Selamatkan Indonesia. Jadi bagaimana kita bisa menyelamatkan Indonesia? Salah satunya adalah pemberantasan korupsi. Setuju? Oleh karena itu di tempat yang singkat ini, di gedung juang ini, di tempat yang sangat heroik dan historis, saya meminta kepada pitu-pitu muda, Ustadz Eka Jaya nih, untuk pejabat, mari sadar, bangun dan bangkit serta bersatu untuk melawan korupsi di tanah air. Mengapa begitu? Karena korupsi adalah biang dari segala bapaknya penyakit yang merusak tatanan serta sendi-sendi kebangsaan Indonesia. Bagaimana hari ini adalah bulan Oktober. Ini pemuda-pemuda dari seluruh bangsa setanah air saya menggugah untuk sadar, bangun, bangkit, dan selamatkan Indonesia dari korupsi. Ribuan triliun, ratusan BUMN, banyak oligarki yang menghancurkan negeri ini. Padahal bagaimana kita dulu para pendiri bangsa, para pejuang pemuda menyatakan diri dalam Sumpah Pemuda untuk mengintegrasikan diri di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya sering menyebut bahwa telah terjadi disorientasi proklamasi, di mana kita luhur kemerdekaan Indonesia untuk menegakkan kepentingan hukum, membangun kesatuan dan persatuan menuju Indonesia yang adil dan sejahtera. Justru yang terjadi adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oleh karena itu, di dalam koalisi ini, mari kita himpun, kita bangun dalam sebuah gerakan yang konkret, solid, untuk ke depan bagaimana kita bersama-sama. Karena ini pengalaman sedikit ya Pak Jainuddin, sama Bapak sekalian. Ini pengalaman pribadi saya. Kami dari Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi itu membongkar ratusan miliar di Dinas Kebudayaan DKI. Maka kemarin saya sampaikan di KPK, bagaimana mungkin, saya ulangi, bagaimana mungkin Indonesia bisa memberantas korupsi ketika pemuja-pemuja korupsi itu masih berkeliaran dan tidak bisa dipungkiri. Ini bukti empirik. Partai-partai banyak yang dibiayai dan disupport serta didukung dananya oleh oligarki. Sedangkan tugas legislator yang harus mendengarkan aspirasi masyarakat, yang harus melakukan legislasi sebagai legislator, tapi apa yang terjadi? Mereka menjadi koruptor, mereka menjadi katalisator, mereka secara fungsional bukan aspirator, tapi menjadi katalisator oleh para investor. Maka sering saya mengatakan bahwa bangsa ini telah durhaka. Bangsa ini telah melupakan sejarah perjuangan bangsa. Kami ini justru bangga dengan apa? Dijajah. Dulu kaki saya dipotong lidahnya oleh Belanda. Hanya apa? Untuk merahasiakan di mana itu para gerilyawan bersembunyi. Tapi sekarang apa yang terjadi? Partai-partai semua melakukan penerbitan undang-undang yang dipesan oleh oligarki. Rusaknya bangsa ini akibat korupsi. Yang lain saya tidak bermaksud mendiskreditkan departemen yang lain. Cukup korupsi dibantai, dihukum mati, dirampas, dimiskinkan, dan dicabut hak politiknya. Anda bisa lihat itu di mana? Semua televisi menyiarkan seorang narapidana koruptor bisa berleha-leha. Anda kenal yang namanya Gayus Tambunan? Anda kenal yang namanya Setia Novanto?
kemudian banyak lagi yang lain, bahkan gilanya lagi, pulang dari penjara, mereka bikin partai, mereka nyalek lagi, mereka nyalonkan diri dari gubernur atau kepala daerah. Ini urusan bangsa. Tadi siapa yang ajakin kita tuh tentang literasi? Memang literasi sejarah ini harus direkonstruksi agar orang tidak bangga jadi orang kaya sebagai koruptor. Sebentar deh. Saya juga nih, maka saya bisa dulu, saya mohon maaf karena kami akan mendeklarasikan sumpah apa-apa di Blitar nanti untuk kepentingan perjuangan bangsa. Ingin mengingatkan kembali tujuan dan cita-cita proklamasi dalam rangka menyatukan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Bukan sekedar maju. Untuk apa Indonesia maju jika rakyatnya tidak sejahtera? Oleh karena itu, satu saja korupsi kita bantai, kita tangkap semuanya, kita lupa Pak Prabowo dan ingin kita jadikan sebagai bapak anti korupsi. Itu ya, itu yang saya sampaikan dalam waktu singkat. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi. Baik, rekan-rekan